Warahmatullahi Wabarakatuh, Sampurasun wargi Bandung. Ketemu lagi bersama Mayang Amoy di kali ini di acara yang berbeda ya. Dan sekarang ini spesial banget, Mayang lagi ada di gedung DPRD Kota Bandung. Tapi di sini Mayang nggak sendirian ya, karena ini luar biasa spesial sekali. Mayang akan ditemani oleh Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bandung, yaitu Bapak Haji Iman Lestariono, SSI, SH. Dan Bapak Sampurasun, Rampes, Temayang, sehat. Alhamdulillah, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, baik. Wargi Kota Bandung juga mudah-mudahan sehat semuanya ya. Amin. Lagi sibuk apa sekarang nih Pak? Kegiatan reguler ada, yang tiba juga harus selalu siap. Pokoknya kalau anggota Dewan mah on call 24 jam. Harus selalu siap Harus ya Pak selalu ya. siap. Dan kali ini spesial nih Pak, karena kita akan membahas atau membedah ini permasalahan kesehatan dan juga kekerasan di Kota Bandung ini ya Pak ya. Apalagi kemarin juga ada salah satu kekerasan seksual yang dilakukan oleh dokter nih Pak di salah satu rumah sakit. Ini menurut Bapak gimana nih Pak? Ya, pertama ini jadi keprihatinan bagi kita semua ya, khususnya Kota Bandung, karena kejadiannya di Kota Bandung. Terlepas bahwa dokter itu asal mulanya dari mana gitu ya, dari pulau sebelah katanya Kalimantan dan lain, tapi kan belajar S2 spesialis dan juga sedang bertugas di Kota Bandung. Nah, berarti pertama harus ada treatment ke depannya, antisipasi ke depannya. Yang sudah kejadian ini juga sama gitu ya. Penanganannya seperti apa. Ini masyarakat kan butuh kejelasan. Sekaligus juga early warning untuk ke depannya. Itu sangat disayangkan sekali ya Pak ya. Banget ya. Bisa jadi ini ibarat gunung es. Jadi yang viral itu yang terlihat aja puncaknya kan gitu ya. Nah, tapi di dalamnya mungkin lebih besar ya, lebih banyak lagi ya. Seingat saya dari Komnas HAM perempuan itu dari sepanjang 2020-2024 ada 15 kejadian yang melibatkan lingkungan tenaga medis ya gitu. Dan 9-nya dokter. 4-nya terapis. 2-nya dari tenaga kesehatan. Nah, artinya harus diantisipasi ke depannya. Nggak boleh kejadian lagi. Jangan sampai terjadi lagi ya Pak ya. Lalu upaya pengawasan agar tidak terjadi kembali nih Pak. Ya, jadi pengawasan kami di DPRD ada salah satu fungsi pengawasan. Tapi pengawasan itu kan tidak bisa sendirian ya. Harus disertai dengan infrastruktur yang lainnya. Gitu. Seluruh stakeholder yang terkait itu juga harus turut bertanggung jawab gitu ya. Apalagi ini membawa citra kampus, membawa citra rumah sakit yang besar gitu ya. Nah, bagaimana mereka dari sisi pengawasannya? Ini tentunya kontrolnya dari mulai ketika mereka belajar. Etik profesinya gimana? Betul kan disumpah kan gitu ya. Tapi apakah juga ada simulasi-simulasi gitu ya? Mungkin pelajarannya normatif aja gitu. Tapi kalau dengan kejadian ini simulasi spesifiknya tidak boleh lagi dipandang tabu ya. Jadi mereka harus diingatkan dengan benar gitu ya, bahwa karir mereka selesai gitu kalau mereka melakukan itu kan gitu ya. Nah, kejahatan seksual dan lain-lain. Nah, yang kedua juga pengawasan di rumah sakitnya. Nggak boleh dong, karena ini kan ada korelasi yang kuat antara tenaga medis dengan pasien ya. Karena kalau kita masuk ke rumah sakit ini kan kewenangannya dokter gitu ya, masyarakat nggak bisa apa-apa. Tapi kalau sudah area sensitif di tubuh, apalagi lawan jenis kan gitu ya, itu harus ada pendampingan, harus ada persetujuan kan gitu ya. Kurang lebih begitu kan. Apakah perlu ada CCTV gitu Pak? CCTV sepertinya hampir di semua ruangan yang memang perlu ada, harusnya sudah diadakan. Ya, tentunya kan ada ruangan-ruangan yang memang SOP-nya memang harus ada. Ruangan-ruangan yang tidak ada CCTV, paling tidak ketika area masuk itu diketahui siapa yang keluar masuk. Ya, saya pikir tiap ruangan kan punya SOP-nya masing-masing kan gitu ya. Karena kalau sudah niat jahat, ada CCTV pun kan terjadi. Yang sekarang viral kan ada CCTV juga kan sebenarnya kan gitu ya. Nah, berarti dari niat juga ya Pak ya? Dari niat, dari kesempatan, dari pengawasan ya, dari controlling tadi kan gitu ya. Tadi kan kalau misalkan betul dokter dia punya
hak ya, punya tanggung jawab. Tapi dia izin dong, gitu ya, atau didampingi oleh keluarga. Kalau tidak, berarti harus ada perawat, ya. Kan kayak USG nih yang lagi pada kan biasanya juga ada pendampingan perawat, apalagi di waktu-waktu yang tidak wajar, gitu ya, tengah malam, gitu ya. Terus dokternya laki-laki, pasiennya juga perempuan, ya, kan ada yang bisa dilakukan oleh perempuan ya. Kalau saya sebagai seorang Muslim, kalau misalkan ada urusan kandungan, ya masih selagi ada dokter kandungan perempuan, pilih aja ini. Tapi kan masyarakat bisa berbeda. Nah, karena masyarakat itu berbeda, gitu ya, pemahaman dan lain-lainnya, maka pemerintah harus hadir dalam mengantisipasi agar kejadian ini nggak boleh terjadi lagi. Iya, betul. Jadi perlu juga ada pendamping, itu memang harus ada ya Pak ya? Harus ada. Harus ada. Kita paham mungkin SDM-nya bisa saja terbatas, gitu ya. Tapi harus sekuat tenaga ya. Di titik-titik yang rawan, terutama kan di jam-jam yang rawan kan itu ya. Kan USG jarang sekali terjadi tengah malam kan itu ya. Apalagi kontrol biasa kan itu. Dan dianjurkan juga pada para perempuan, ini kan yang sering kali yang jadi korban perempuan kan iya, gitu. Betul, Pak. Ya dia bawa mahramnya gitu kan gitu. Kan dibolehkan gitu ya. Sedang pemeriksaan suaminya datang, ada anaknya kan gitu. Terus SOP dokternya juga secara umum biasanya didampingi perawat kan gitu. Iya, biasanya begitu harusnya ya. Begitu, harusnya kan, begitu, gitu ya. Iya. Mengantisipasi ya gitu. Iya. Oke, baik Pak. Dan untuk ini kita ini sedikit nih Pak, untuk pelayanan kesehatan di puskesmas nih Pak ya, tingkat puskesmas untuk masyarakat. Apakah pelayanan sudah maksimal Pak? Ya, kalau berbicara maksimal tentunya kita tidak bisa memuaskan semua pihak ya. Contoh puskesmas aja. Pertama ada sistem yang harus dilalui. Dulu orang datang daftar bisa semaunya. Sekarang ada skema online. Nah, kadang-kadang kan jadi keluhan karena ya berbagai alasan ya, handphonenya kendalanya atau mungkin usernya ya, ini orangnya udah sepuh, tidak ada anak muda yang di dalamnya gitu kan. Kemudian juga jam pelayanannya. Jam pelayanannya mungkin sampai jam 1 atau sampai jam 2, tapi pendaftarannya bisa jadi udah penuh jam 9 atau jam 10, sehingga tidak bisa daftar lagi. Nah, kemudian juga mereka kan masyarakat berharap bahwa puskesmas itu vaskes yang memang secara harga preminya relatif paling murah kan dibanding dengan klinik-klinik swasta. Artinya mereka pengen dong kalau sakitnya sore ya juga puskesmas buka kan gitu ya. Kalau hari libur ada yang jaga 24 jam kan, itu kan harapannya demikian kan gitu. Iya, betul. Itu. Jadi kalau berbicara tadi pelayanannya ya kita ada standar pelayanan minimal, sementara itu yang kita kejar. Kemudian untuk memenuhi harapan ada puskesmas 24 jam dan lain-lain, itu juga bagian yang sedang kita perjuangkan. Bisa diperjuangkan ya Pak ya. Benar. Beberapa ada yang dulu memang puskesmas biasa, contoh ya, jadi rumah sakit walaupun kelasnya mungkin kelas D ya. Ada rumah sakit puter kandungan ya, karena rumah sakit kandungan ada IGD-nya gitu walaupun mungkin terbatas kan. Betul, karena aku pun melahirkan di situ Pak, rumah sakit puter ya Pak ya. Jadi sekarang itu online semua ya Pak ya. Diharuskan demikian ya. Ya. Kadangkala kita pengen ngambil jalan tengah, tapi pemerintah pusat juga punya SOP agak kaku kan gitu ya gitu. Kita kalau udah ke bawah itu kan given ya, mau nggak mau ya. Ini aturan nih ya, semaksimal mungkin bisa kita ikuti gitu ya. Tapi juga kalau ada yang tiba datang ya harus dilayani juga ya oleh petugasnya gitu ya. Nah ini balik lagi mental ya untuk semangat melayani. Luar biasa ya Pak ya. Dan apakah ada catatan lain Pak terkait kesehatan nih Pak? Ya, catatan-catatan masih ada ya, keluhan di masyarakat misalkan ini kok dokternya judes gitu kan gitu ya, ini karakter ya, balik lagi ya. Ya ini karena yang melihat itu kan orang ya gitu, mungkin dia mengelak saya nggak judes kok gitu kan gitu, tapi kan konsumen. Nah ya memang di profesi ini kan ini profesi yang mulia, tenaga medis itu ya. Profesi yang mulia jangan sampai dinodai gitu ya, gitu, dengan hal-hal yang sesungguhnya akan mengurangi kemuliaan itu ya. Ya berarti kalau yang dokter yang nggak bisa senyum, perawat yang nggak bisa senyum, ya belajar gitu ya gitu. Ini kan demi pelayanan ya. Kalau dalam Islam bahwa senyum itu juga udah sodako.
dia belum ngapa-ngapain bisa jadi si pasiennya jadi semangat, jadi sehat kan gitu kan gitu. Nah, saya pikir ada yang ya kita sama-sama belajar ya. Jadi tidak anti kritik ya dari walaupun ini kan saya dokter fokus segala macam ya nggak apa-apa loh, dokter tetap profesional di bidangnya, kemudian juga tetap melayani masyarakat juga dengan senyuman terbaik kan gitu ya. Kan seringkali gini, kalau di swasta yang bayarnya mahal, sepertinya sangat welcome dan lain-lain. Saya pikir ini nggak boleh jadi pembeda kan gitu ya. Jangan ada pembeda ya Pak ya. Jangan ada pembeda. Toh mereka juga rata-rata mau jadi ASN kan punya semangat kan gitu kan gitu. Ya nggak bisa dibandingin gitu. Tapi bagaimana kita bisa tetap mensyukuri karir kita dimanapun, lalu optimalkan untuk berkhidmat gitu ya, untuk masyarakat lebih luas lagi gitu. Mudah-mudahan berapapun penghasilannya, misalkan penghargaannya jangan dibanding-banding lagi kalau sudah begitu kan gitu. Insya Allah kalau rezeki nggak akan ketukar gitu. Iya, betul, luar biasa sekali nih pembahasan kali ini ya. Dan Pak, kita ini tadi kesehatan dan kita sekarang ingin berbincang mengenai pendidikan nih Pak. Pendidikan khususnya di Kota Bandung nih Pak. Bagaimana pengawasan dari Komisi 4 DPRD Kota Bandung Pak? Ya ini wargi Kota Bandung, Komisi 4 ini seringkali disebut dengan Komisi Air Mata. Gitu ya, karena banyak yang curhat gitu ya. Gitu. Tadi kita ngobrolnya urusan kesehatan. Berarti kan curhatnya pelayanan kesehatan ya. Kita mau sekarang beralih ke pendidikan. Ini sebentar lagi ada, kalau masyarakat kemarin dengarnya PBDB, sekarang namanya ganti sekarang jadi SPMB ya. Jadi sistem penerimaan murid baru. Nah, kemudian juga kemarin menjelang Lebaran para buruh ini telat THR-nya kan gitu ya gitu. Guru honorer. Jadi memang ini komisi kami ini, komisi 4 ini komisi air mata kan banyak gitu ya. Banyak yang curhat. Makanya saya bilang ya siap-siap aja on call 24 jam ya. Kadang-kadang ditelepon, kadang-kadang di chat ya dan lain-lain. Nah, balik lagi tadi wargi Kota Bandung terkait dengan pendidikan, ini siap-siap kick off-nya pendaftaran FPMB itu tanggal 5 Mei. Berarti sekarang tahap sosialisasi. Secara umum mirip tahun lalu, proses pendaftarannya ada beberapa jalur gitu ya. Hanya mungkin dari namanya aja atau istilahnya yang berbeda. Kemarin PPDB, sekarang SPMB. Tapi nih, kemarin dengan zonasi, sekarang domisili. Tapi syaratnya sama ya, bahwa yang diukur dengan KK itu dihitung dia H-1 tahun sebelum pendaftaran. Ya, jadi domisili yang dimaksud adalah keberadaan KK KTP-nya di mana, gitu ya. Nah, itu kalau pakai jalur zonasi atau domisili. Sekali lagi ini persis sama, ya gitu. Hanya beda namanya. Beda nama aja ya. Karena ada kesalahpahaman kalau domisili itu cenderung keterangan tinggal di rumah tersebut. KK KTP-nya bisa jadi di kecamatan yang lain, tapi dia rumahnya di kecamatan yang lain kan itu. Nah, ini yang dimaksud disertai dengan penguat KK dan KTP yang sesuai. Kemudian ada jalur afirmasi bagi yang tidak mampu ya. Jadi kalau Kota Bandung kalau masyarakatnya nggak mampu masuk DTKS atau DTSEN gitu ya, dia bisa gratis. Jangankan ke negeri, ke swasta juga harus gratis asal daftarnya memang jalur afirmasi. Kemudian juga ada jalur prestasi, akademik non akademik, ada juga jalur mutasi perpindahan orang tua. Nah, secara jalur masuk hanya itu 4, tapi di lapangan pasti akan banyak bunga-bunga yang sedap dan tidak sedap. Gitu. Soalnya gini juga Pak, waktu itu kan zonasi ya Pak ya, sistem zonasi. Terus sekarang diganti jadi domisili. Sebetulnya masih sama itu. Masih sama, yang dimaksudnya tapi sama. Masih ada keluhan kayak ini zonasinya tuh padahalnya sebetulnya dekat gitu Pak, tapi tetap tidak keterima gitu Pak. Nah itu gimana Pak? Ya pertama masyarakat harus diedukasi ya bahwa zonasi atau domisili tadi salah satu ukuran. Artinya tidak saklek itu. Ya. Pertama begini, masyarakat ini di RW yang sama, yang ini keterima, yang ini enggak. Betul. Nah, ya. Atau mungkin begini, ini sekolah ini ada di kelurahan A gitu ya.
sedangkan dia tinggalnya di seberangnya, beda kelurahan. Kira-kira keterima nggak? Kan gitu, kan, gitu. Karena beda kelurahan, jangan-jangan fokusnya di kelurahan yang ini kan gitu. Nah, enggak, sebetulnya zonasi ini ibarat lingkaran obat nyamuk, gitu ya. Artinya dia di depannya jangan khawatir, kalau beda kelurahan atau kecamatan kan perbatasan, dia secara jarak kan dekat ya dalam lingkaran obat nyamuk, dia bisa keterima. Nah, satu RW kan ada yang RW-nya di ujung depan, ada yang di ujung belakang, ada yang di tengah, sehingga dalam satu RW bisa saja yang satu kerima atau tidak. Nah, yang kedua terkait dengan usia, jadi terutama yang masuk SD. Usia idealnya kan 7 tahun. 7 tahun, ya. betul. Nah, jaraknya sama persis gitu. Siapa yang didahulukan? Ya, yang usianya lebih tua. Nah, ini kadang-kadang nggak dipahami kan gitu. Kok jaraknya sama tapi nggak keterima setelah dicek usianya yang beda. Gitu. Nah, artinya masing-masing ada poinnya. Prestasi juga sama, anaknya ada prestasi. Tapi ini levelnya kota, ini levelnya nasional. Nah, ini. Jadi kalau ada yang sama persis, maka dilihat indikator yang lainnya. Itu temanya. Oke, baik, siap. Dan selain masalah PPDB, dan mungkin sekarang sudah diganti ya Pak ya, jadi SPMB ya Pak ya. Apa saja hal yang menjadi konsen dari Komisi 4 nih Pak? Ya, pertama kita ingin memastikan bahwa regulasinya, aturan mainnya itu aturan yang sudah sesuai dengan arahan pusat. Pertama itu. Ya. Kita kan di kota berarti kan harus nginduk dulu kan itu pusat. Nah, hal yang sifatnya given, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi ada yang sifatnya kearifan lokal. Misalkan gini, dari pusat domisilinya minimal 40%. Nah, kalau minimal berarti kita boleh dong naikkan, kan gitu ya. 60%, 70%, menyesuaikan kearifan lokal ya di wilayahnya. Nah itu. Jadi ada yang sifatnya kearifan lokal, karena kita yang lebih tahu. Ya, sebagian kan maunya semua jalur prestasi semua. Tapi persoalannya itu ditetapkannya bukan keinginan atau kebijakan lokal kita. Jadi dari pusat tetap harus ada 4 jalur ini, gitu ya. Kalau dulu zaman saya ya masuk satu aja nilai kan gitu ya, perasaan nilai aja sudah, yang lain nggak dilihat. Kalau sekarang kita harus ada persentase untuk nilai prestasi, harus ada juga zonasi dan lain-lain kan gitu. Nah, jadi memastikan regulasinya sesuai, gitu ya. Yang kedua, aturan main itu implementatif tidak, atau di lapangan dipastikan tidak ada penyimpangan. Nah, balik lagi fungsi pengawasan itu kan nggak bisa sendirian, termasuk tadi urusan kejahatan seksual ya, kesehatan tadi, semua harus bisa menyampaikan, speak up ya dari masyarakatnya, dan kalau ada yang mereka tidak jelas, itu segera sampaikan, jangan sampai kadaluarsa, gitu ya. Sudah ditutup, lalu mereka ribut berbondong-bondong. Nah, mending dari awal mereka menyampaikan. Bisa jadi tadi ketidaktahuan dulu aturan mainnya, SOP-nya. Kemudian juga mereka memaksakan, ini kan ada 4 jalur, memaksakan di satu jalur saja, padahal posisi dia itu memungkinkan jalur yang lain, gitu ya. Kenapa harus memaksain jarak? Karena waktu pendaftarannya kan beda. Nah, padahal di awal Kota Bandung itu ingin memfasilitasi jalur afirmasi dulu, yang nggak mampu dulu. Nanti 20%-nya, kuotanya total 30%, yang 20%-nya ditawarin. Ibu, Bapak dekat sekolah ini, mau nggak? Nah, satu sisi masyarakat kadang-kadang negeri minded gitu ya. Jadi ke swastanya nggak mau gitu ya, gitu, karena khawatir bayar dan lain-lain. Kalau jalurnya afirmasi nggak boleh ada bayaran, gitu ya. Nah, artinya karena nggak sebisa semua anak juga masuk negeri gitu, karena kuotanya terbatas gitu teh. Dan kebetulan di saya juga ada sekolah swasta dan ada juga yang pakai jalur afirmasi. Gitu Pak. Gitu, bahkan banyak ya, dan itu memang sangat membantu ya Pak. Sangat membantu, dan dipastikan kalau ada pungutan yang tidak sesuai harus tidak lapor ya gitu. Karena kita pengen pastikan bahwa jalur afirmasi itu tidak ada biaya gitu ya. Itu SPP tidak ada, uang bangunan nggak ada. Kalau ada gitu keluar segera disampaikan. Berarti emang harus speak up ya Pak ya, harus berani speak up juga proaktif. ya Pak. Jadi korban kan jangan diem terusan gitu, karena nggak semua terjangkau sama kami ya. Saya pasti berusaha untuk turun ke lapangan, tapi nggak akan mungkin bisa dikelilingi semua sudut di Kota Bandung ini dalam waktu yang sangat terbatas. Berarti luar biasa sekali ya, Komisi 4 DPRD Kota Bandung ini sangat welcome ya Pak ya. Insya Allah. Makanya tadi apa Pak, curahan air mata semua. Komisi air mata. Komisi air mata ya.
luar biasa sekali ya Pak ya. Dan ini Pak untuk kualitas dari para pendidik nih Pak. Menurut Bapak gimana nih Pak di Kota Bandung? Ya, kualitas pendidik pertama secara periodisasi usia ini memang faktanya berbeda. Ada yang sudah baby boomers ya, karena kan usianya kalau untuk pendidik itu sampai 60 tahun. Ya. Satu sisi ada yang fresh graduate gitu ya. Dia 25 tahun keterima kan gitu ya. Ini kan jauh, bukan lagi bapak dengan anak, bisa jadi sudah jadi cucu gitu kan gitu ya. Nah, metodenya ya, cara pembawaannya, teknologi yang menyertainya ini kan beda-beda. Faktanya di lapangan beberapa guru yang sudah sepuh itu tidak bisa lagi mengikuti ya metode yang entah itu kurikulum Merdeka, kurikulum 2013 yang harus disertai dengan infrastruktur seperti adanya laptop ya, adanya interaktif dan lain-lain. Saya pikir ini faktanya demikian. Kemudian juga ada yang dipersiapkan untuk jadi guru penggerak gitu ya. Ada yang sudah di guru-guru yang disertifikasi. Nah, yang masuk kategori ini kan nggak semua, belum semua. Berarti secara kapasitas juga pasti akan ada perbedaan ya gitu. Nah, hal ini yang menjadi PR. Nah, makanya upgrading ini harus terus dilakukan dan kadang-kadang terbentur dengan kuota. Sehingga sekolah itu tidak memungkinkan mengirimkan guru-gurunya. Balik lagi tadi perwakilan. Nah, ini harus didekatkan ya kondisi existingnya sekarang begini. Lalu harapan dari pemerintah maunya ada pemerataan dan lain-lain kan itu. Ya misalkan difasilitasi dengan channel khusus gitu ya. Bagaimana upgrading guru lewat YouTube, lewat apa kan sekarang udah eranya tidak ada lagi batas ya gitu. Betul. Dimanapun juga. Nah, jadi menu wajib bisa jadi kan gitu bahwa guru harus mempelajari ini. Nah, yang kedua yang sering kali dikeluhkan oleh guru-guru adalah mereka disibukkan dengan urusan administrasi gitu kan gitu. Nah, ini mau tidak mau membutuhkan effort yang lebih besar. Curahan waktu mereka, padahal mereka pengennya juga memberikan pendidikan yang terbaik, harus menyiapkan segala macam, juga tersita waktunya. Nah, ini harus ketemu jalan tengahnya ya. Jangan sampai memaksakan semuanya harus selesai administrasi, tapi substansi KBM-nya justru malah nggak belajar, nggak terjadi secara optimal. Berarti harus selalu terus upgrade juga ya Pak ya? Banget. Dan juga tanggung jawab pendidikan ini kan tidak hanya guru ya, gitu. Artinya dari dinasnya sendiri, dari pemerintah pusat, kurikulum ini kan kita bongkar pasang terus ya gitu. Dari orang tua juga, jangan culeos kan gitu ya gitu. Harus bekerja sama ya. Pak, harus ya. Semuanya harus. Pendidikan di rumah dan juga di sekolah. Gitu. Ya. Oke baik, aduh luar biasa sekali ya ini wargi Bandung dan ini Pak pesan untuk wargi Bandung nih terkait kesehatan dan juga pendidikan Pak. Ya, wargi Kota Bandung harus memahami sekalipun ini sudah disampaikan, Kota Bandung ini punya jaminan kesehatan gratis untuk semua warga Kota Bandung yang nggak mampu, yang disebut dengan UHC, Universal Health Coverage. Artinya warga Kota Bandung kan nggak semua punya BPJS. Atau bisa jadi dia sudah punya BPJS, tapi BPJS-nya nunggak. Sekali waktu, ya kalau dia rawat kontrol biasa, mungkin dia mampu. Tapi kalau tiba ada tindakan medis lanjutan, harus dirawat, ya, karena mungkin kan ada demam berdarah, atau misalkan jatuh anaknya, atau misalkan harus dioperasi, tiba serangan jantung, pasang ring 100 juta, duit dari mana, ya. Mungkin bisa jual rumah. Nah, jangan khawatir, Kota Bandung punya program UHC. Kalau tidak darurat, memang ke puskesmas dulu, fase ke-1-nya. Tapi kalau darurat, silahkan segera ke IGD rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS. Insya Allah bisa dilayani gratis 100%. Ya itu. Nah ini manfaatkan. Kalau masih ada yang belum paham, ya silahkan bisa datang ke DPRD untuk bertanya. Bisa di akun saya, Instagram saya, ada call center Kang Iman juga, dan teman-teman yang memang di komisi terkait yang lebih paham. Rata-rata sih teman-teman di DPRD walaupun bukan komisi terkait mereka cukup paham ya bab ini. Nah yang kedua terkait dengan pendidikan yang ada juga ya biar bisa berjalan optimal ya semuanya tadi harus pick up, harus berani ya.
sebagai fungsi pengawasannya gitu ya. Dan bagi pemerintah yang nggak boleh anti kritik ya gitu. Nah, saya pikir ini harus melibatkan semua pihak ya. Masyarakat tidak hanya sebagai objek tapi juga sebagai subjek gitu ya, agar apa yang menjadi harapan kita bisa bisa optimal semuanya gitu. Pendidikan siap-siap sekali lagi pada 5 Mei udah mulai pendaftaran dengan jalur-jalur sesuai dengan tahapannya juga tentunya. Berarti sekarang mulai dilihat sosialisasinya gitu ya, dipelajari gitu ya. Draftnya hampir mirip pada prinsipnya sehingga orang tua tahu anak saya ini cocoknya jalur apa gitu ya. Apakah jalur domisili atau prestasi gitu ya, atau jalur mutasi dan lain-lain gitu ya. Mudah-mudahan bisa diterima sesuai harapan. Jadi sekolah harus negeri menyesuaikan juga ya Pak ya. Menyesuaikan ya, jangan memaksakan satu jalur. Dan ini infonya nggak semua sekolah negeri yang ada pasti nggak bisa menampung semua anak-anak Kota Bandung yang mau sekolah di SD atau SMP tersebut. Artinya ya jangan juga semua harus memaksakan. Tapi kalau warga tidak mampu, jangan khawatir. Kalau tidak masuk negeri, ke swasta juga gratis. Lewat jalur afirmasi, afirmasi ya Pak ya. Oke, baik Pak Iman, terima kasih untuk waktunya ya. Dan ini pembahasan yang sangat luar biasa sekali nih wargi Bandung. Tadi kita membahas tema kesehatan dan juga pendidikan di Kota Bandung. Dan tadi juga ada pesan untuk wargi Bandung, khususnya untuk kesehatan. Ternyata di Komisi 4 DPRD Kota Bandung itu ada program UHC ya Pak ya. Jadi yang tidak memiliki BPJS bisa mengikuti program dari UHC ini. Nanti yang tidak tahu caranya nanti bisa langsung datang ke DPRD Kota Bandung atau bisa ke Instagramnya Pak Iman langsung ya Pak ya. Soalnya katanya ini mah siap di call 24 jam ya. Luar biasa sekali ya. HP-nya 24 jam. Tapi HP-nya doang kan, masa kayaknya nggak boleh tidur. Orangnya enggak ya Pak ya. Oke, dan juga untuk pendidikan juga tadi sudah ditentukan ya. Jadi ada 4 jalur ya, yaitu jalur afirmasi, lalu jalur prestasi, jalur apa lagi Pak tadi? Mutasi dan juga satu lagi? Apa ya? Zonasi, mutasi, prestasi. Oh, jadi lupa ya satu lagi ya. Boleh dapat jalur ya Pak ya. Dan silakan dari wargi Bandung untuk menyesuaikan juga gitu. Dan pokoknya di sini kata Pak Iman afirmasi ya, yang paling penting. Nah, itu yang paling penting. Pokoknya di komisi ini adalah komisi air mata. Jadi tempat curahan hati dari para wargi Bandung. Tapi Pak Iman tidak keberatan ya para wargi, jadi luar biasa sekali, sangat welcome. Paling begitu Bapak ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, dan tadi mudah-mudahan tersampaikan juga untuk wargi Bandung semua. Insya Allah mudah-mudahan jadi penting ya buat wargi Kota Bandung infonya. Betul. Terima kasih Bapak. Baik, kalau begitu wargi Bandung, saya Maya Amoy pamit dan sampai ketemu lagi di talk show berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Main Muhammad pada hari ini di Rumah Solusi ya, tentunya